Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 1. Fikri Noval, NIM 430102101117. 2. Yulfian Alfafa, NIM 430102101148. 3. Dimas Adib, NIM 430102101067. Yang keempat, Afifah, NIM 430102101155. Yang kelima, Dwi Venisa Putri, NIM 430102101161. Dan yang terakhir, Bella Artemavia, NIM 430102101050. Ya, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Tanda Wakaf dan Wasal, yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh Mas Yulfian Alfafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian wakaf dan wasol itu sendiri. Yang pertama adalah secara bahasa. Wakaf berarti pemberhentian pengucapan. Dari sudut pandang ilmu tajwid, wakaf berarti penghentian sejenak pada bacaan dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas. Dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaannya. Jika wakaf berarti berhenti, maka arti wasol adalah sebaliknya, yaitu terus dibaca atau disambung. Maksudnya, jika kita melihat tanda wasol, maka itu berarti kita perlu melanjutkan bacaan ke kalimat selanjutnya. Jenis-jenis wakaf itu tidak hanya satu. Ada beberapa jenis wakaf, yaitu ada wakaf tam, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabih. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam adalah wakaf sempurna, yaitu wakaf yang dibaca secara sempurna tanpa memotong di tengah-tengah bacaan. Arti ayatnya pun tidak akan terpengaruh karena tidak berhubungan dengan bacaan sebelum maupun selanjutnya. Selanjutnya yang kedua adalah wakaf kafi. Disebut juga sebagai wakaf yang memadai atau wakaf cukup, yaitu wakaf yang dibaca dengan tidak melakukan pemotongan di tengah kalimat, tetapi masih memiliki hubungan antara makna kalimat sebelum maupun selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah wakaf hasan, yaitu mewakafkan kalimat yang tidak memiliki hubungan arti dengan kalimat selanjutnya, tetapi kalimat tersebut masih berhubungan dengan kalimat selanjutnya. Yang keempat, wakaf qabih, mewakafkan kalimat secara tidak langsung atau memotong kalimat yang tidak memiliki hubungan arti, tetapi masih punya hubungan dengan kalimat sesudahnya. Berikut adalah macam-macam tanda wakaf yang terdapat dalam Al-Quran. Pertama, wakaf lazim atau tanda baca mim. Tanda baca mim artinya harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf tam atau wakaf yang sempurna. Karena tanda wakaf ini menandakan sempurna atau tidaknya suatu kalimat. Contoh wakaf lazim mim terdapat dalam surat Al-An'am ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Yang kedua, wakaf lawasol. Tanda wakaf lawasol artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf pada tengah ayat, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Tetapi jika tanda wakaf berada di akhir ayat, maka diperbolehkan berhenti. Contoh wakaf lawasol terdapat dalam surat An-Nahl ayat 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yang ketiga, tanda wakaf waslu ula. Tanda wakaf waslu ula artinya diutamakan untuk melanjutkan. Jika kita menemukan tanda wakaf waslu ula, maka kita diperbolehkan untuk berhenti atau melanjutkan, tetapi lebih diutamakan lagi untuk melanjutkan. Contoh wakaf waslu ula terdapat pada surat Az-Zukhruf ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun.
Yang keempat, wakaf mu'annaqah atau muraqabah. Tanda wakaf mu'annaqah atau muraqabah artinya berhenti di salah satu tanda. Wakaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali, dan kita harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut. Contoh wakaf muraqabah atau mu'annaqah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tanda wakaf jaiz. Tanda wakaf jaiz artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contoh wakaf jaiz terdapat pada surat Al-Zukhruf ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zukhrufa wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Yang keenam, waqfu aula. Tanda wakaf berarti diutamakan berhenti apabila ada ayat Al-Quran terdapat wakaf qola, lebih baik diutamakan untuk berhenti pada kata yang terdapat tanda. Contoh waqfu aula terdapat pada surat Al-Maidah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Yang ketujuh, tanda wakaf saktah. Tanda wakaf berhenti sejenak tanpa bernafas. Apabila terdapat tanda wakaf sya, maka yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak sehingga memutuskan bacaan tetapi tidak diperoleh bernafas. Di dalam Al-Quran saktah hanya ada 4, yaitu Surah Al-Qiyamah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq, yaitu terdapat di Quran surat Yasin ayat 52, Al-Kahfi ayat 1, Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Selanjutnya, C. Tanda wakaf lainnya, namun jarang ditemui antara lain. 8. Wakaf mutlak atau tok. Tanda wakaf tok artinya harus berhenti. Maka apabila kalian menemukan tanda wakaf tok pada bacaan, maka kalian harus berhenti. 9. Wakaf murohas atau shot. Tanda wakaf shot berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan nafas karena panjangnya suatu ayat, maka kita meneruskan bacaan. 10. Wakaf qobih atau qof. Tanda wakaf qof artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakaf qof ini, lebih baik diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Nomor 11, wakaf mujawaz yang disimbolkan dengan huruf hijaiyah za. Tanda wakaf mujawaz berarti diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda wakaf mujawaz ini, maka kalian dianjurkan untuk melanjutkan membaca. 12. Wakaf kadzalik yang disimbolkan dengan huruf hijaiyah kaf. Tanda wakaf kadzalik berarti sama dengan wakaf sebelumnya. Jadi, apabila kalian menemukan tanda wakaf ini, maka kalian harus menyamakan dengan tanda wakaf sebelumnya. Yang terakhir, wakaf mustahab. Tanda wakaf mustahab berarti diutamakan berhenti. Apabila jika terdapat tanda wakaf mustahab, dianjurkan lebih baik untuk berhenti daripada melanjutkan. mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau bacaan yang kurang pas, mohon dimaafkan. Dan selanjutnya akan ada tanya jawab di WA grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.